Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam BKSN yang kedua. Yesus hadir pada orang-orang yang kehilangan. Ya, nah, masih ingat salam kita? Salam dijawab dengan sukacita. Oke, sekali lagi. Salam sukacita. Mantap. Kalau suster bilang sahabat sejati, jawabannya Yesus, I love you, gitu ya. Nah, sahabat sejati, Yesus, I love you. Oke. Anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang kehilangan sanak saudaranya. Di masa pandemi ini, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan saudara, sahabat, kenalan, bahkan orang-orang yang tidak dikenal. Mereka menghadap Tuhan dalam situasi yang sungguh menyedihkan bagi keluarga mereka. Dalam situasi kehilangan, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat. Sahabat bagi kita semua yang kehilangan. Tujuan pertemuan yang kedua ini yaitu agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita sedih, kecewa, hampa, marah karena kehilangan sanak saudara kita, satu hal yang perlu diingat, kita semua akan kembali kepada Tuhan dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Waktu juga ditentukan oleh Tuhan. Namun, jangan sampai kita kehilangan Allah. Ya, karena Allah melalui Yesus akan selalu menopang kita. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan bersama-sama mendalami dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Marilah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka. Saya harap anak-anak ikut bernyanyi, ikut bergerak. Judul lagunya adalah Kedua Tanganku Mempunyai Jari dan Jalan Serta Yesus. Mempunyai jari, direntangkan di rapat
Kita akan lanjutkan materi kita. Terima kasih Bu Yuli. Anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber penghiburan, Engkau mengutus putra-Mu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan putra-Mu sendiri yang berempati, yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Suster akan membaca bergantian dengan Bu Yuli. Anak-anak silahkan dipersiapkan. Dari Injil Yohanes, bab 11 ayat 1 sampai 45. Silahkan dipersiapkan. Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Silahkan Bu Yuli. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempar Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh?" Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Maria, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masyuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang melekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi keluar ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu
Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukakanlah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, bacaannya hari ini luar biasa panjang, mengisahkan Yesus yang luar biasa. Ia begitu memperhatikan sahabatnya yang kehilangan. Bukan hanya itu, dengan Yesus membangkitkan Lazarus yang ada di belakang suster nih loh. Lazarus ada di belakang suster ya anak-anak ya. Ya, dengan membangkitkan Lazarus ini, Yesus ingin menunjukkan kemuliaan Allah. Yesus ingin menunjukkan kemuliaan Allah. Nah, anak-anak, marilah kita bersama mendalami teks kitab suci. Anak-anak bisa menjawab kitab suci ini, pertanyaan ini sendiri atau bersama dengan keluarga, ya. Yang pertama, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Nanti anak-anak bisa lihat kembali pada ayat 4 dan sampai 6, ya. Kemudian yang kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Nah, nanti bisa dilihat pada ayat 20 sampai 27. Yang ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Nah, itu reaksi spontan ya, lihat di gambar yang kecil itu juga kelihatan. Nanti anak-anak bisa lihat di ayat 28 sampai 32. Yang keempat, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Nah, anak-anak kalau sedang ada orang yang berduka, biasanya kita melihat orang yang menangis, alangkah sedihnya kehilangan. Begitu juga Yesus, dia bersedih ketika melihat Lazarus meninggal. Ketika dia tahu Lazarus meninggal, Yesus berduka dengan orang yang berduka. Yesus bersedih dengan orang yang bersedih. Bukan karena ikut-ikut, tetapi Yesus sungguh berempati kepada sahabatnya, kepada kita semua. Nah, anak-anak, Yesus peduli pada sahabat yang dikasihinya. Siapa tadi masih ingat? Sahabatnya yang 2 perempuan? Oke, Maria dan Marta. Nah, siapa yang meninggal tadi? Nih, yang di belakang suster nih loh. Suster kayak saingan ini ya. Nah, suster kayak bersaing ini. Tuh. Nah, siapa dia? Lazarus. Ya. Kematian adalah situasi gelap manusia. Yesus hadir sebagai terang. Terang yang menghalau kegelapan. Perasaan sedih dan kehilangan yang kita alami boleh saja kita rasakan, tetapi tidak boleh menghanyutkan kita. Yesus hadir untuk membangkitkan dan menghidupkan. Ia tidak pernah meninggalkan kita saat kita kehilangan.
Yesus memberikan peneguhan bahwa kehilangan yang kita rasakan tidak boleh kita sampai kehilangan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus-Nya supaya kita bisa terbuka dan percaya. Anak-anak, marilah kita sejenak. Apakah aku menyadari kehadiran Tuhan yang datang menghiburku saat aku sedih, kecewa, marah, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi? Apakah aku pernah mengalami kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Bagaimana perasaanku pada saat mengalami? Apakah aku selama ini sudah menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami kehilangan seperti yang diteladankan oleh Yesus? Anak-anak, di masa pandemi tak mudah kita untuk datang melayat. Kalau memang bukan karena terpapar virus corona, kita bisa datang melayat. Tetapi kalau iya, memang protokol kesehatan membatasi. Tetapi kita bisa mendoakan mereka, bisa WA saudara yang kehilangan, bisa telepon, bisa video call, bisa ikut doa secara virtual. Masih banyak cara bagi kita untuk memperhatikan sahabat, saudara yang kehilangan. Anak-anak yang terkasih, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat-sahabatku yang sedih, kecewa, marah dengan berbagai alasan, juga dengan kehilangan, pengalaman kehilangan? Coba kalian temukan 7 teman, boleh juga 7 saudara yang selama ini paling jarang disapa, paling jarang kalian anggap, mungkin begitu. Nah, sapalah mereka dengan hati tulus. Doakanlah teman-temanmu atau saudara yang selama ini tidak pernah kalian sapa atau tidak pernah kalian terima kasihi, kalian anggap angin lalu. Nah, berdoalah untuk anggota keluarga yang dipanggil oleh Tuhan. Itu ya sebagai aksi nyata kita untuk minggu depan. Refleksi, kita bisa berefleksi sendiri maupun bersama. Bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan kisah Lazarus yang dibangkitkan? Mengapa kalian merasakan demikian? Upaya apa yang akan kalian lakukan supaya semakin percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup kita? Anak-anak, marilah kita bersama akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Akan dipimpin oleh Bu Yuli. Silahkan Bu. Kita buat sikap doa yang baik. Kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Serukan nama Yesus dengan sepenuh hati. Yesus, 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 aku percaya kepadamu. Engkau selalu hadir dalam setiap peristiwa hidupku sebagai sahabat dan penyelamatku. Semoga kami semakin mengasihimu, bertekun membaca, mendengarkan, dan bertekun melaksanakan sabdamu. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan bernyanyi bersama lagu Ada Satu Sobatku. Siapa dia? Tuhan Yesus, I love you. Oke, mari Bu Yuli.